Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui renungan Mana Surgawi yang memperlengkapi kita, memberikan kita bekal setiap hari untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam pembacaan kita ini kita sudah sering mendengar tentang ayat ini, tetapi saat ini datang kembali kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita, khususnya pada saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana banyak orang-orang yang tadinya kuat, setia di dalam Tuhan, dengan kejadian-kejadian seperti yang terjadi saat ini, banyak orang menjadi tawar hati, banyak orang menjadi lemah imannya. Itu sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan untuk menopang kita, memberikan kita dukungan kuat di dalam Tuhan. Dengan kehadiran Mana Surgawi setiap hari datang menuntun kita untuk kita memperlengkapi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan saat ini ayat yang saya bacakan pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus begitu banyak tantangan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Jadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan. Salah jikalau kita mengartikan bahwa ikut Tuhan semuanya hanya akan berjalan dengan mulus-mulus. Tidak, saudara. Justru kita dipanggil, kita mengerti rencana Tuhan. Semakin banyak masalah, persoalan yang kita hadapi, semakin kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hanya hidupnya berharap kepada Dia. Kalau saya boleh katakan di dalam judulnya firman Tuhan pada saat ini, yaitu jangan takut. Apa yang ditakutkan orang akhir-akhir ini? Yaitu takut dalam hal kematian. Demikian dalam pembacaan kita ini, murid-muridnya takut tenggelam, takut mati, takut binasa. Mereka tanpa sadar bahwa mereka bersama dengan Tuhan. Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka tidak menyadari. Demikian juga yang kita hadapi saat ini. Kalau kita sadar bahwa situasi yang sedang terjadi ini, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus mengerti itu sebagai orang percaya. Kalau kita menyalahkan diri sendiri, mengeluh dan mengeluh, tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi mari, firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan setiap saat, hidupkan itu dalam
kehidupan keseharian kita, agar kita boleh kuat menghadapi tantangan hidup ini. Ada dua tipe orang yang mengikut Tuhan. Ada orang mengikut Tuhan hanya menginginkan berkat. Ya, kita melihat dalam pembacaan kita di sini, murid-muridnya sudah melihat banyak tanda-tanda mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui pelayanannya bersama dengan mereka. Tetapi kenapa toh mereka masih merasa takut? Mereka lupa bahwa mereka ada bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Waktu Tuhan menghardik angin itu sehingga teduh, laut itu jadi teduh, ombak itu jadi teduh, mereka berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi di dalam mengiring Tuhan, ada yang mengikut karena hanya berkatnya, menginginkan berkatnya. Apabila masalah datang, barulah menyadari. Kita baru tahu kualitas iman kita sampai di situ. Ini murid-muridnya masih bisa berkata seperti itu. Dan saya sangat yakin bahwa banyak orang-orang di dalam keadaan dan situasi seperti ini akan berkata, bagaimana hidup ini? Apa yang kita harus lakukan? Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan melalui masalah, melalui persoalan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-28, ya. Dalam ayat yang ke-28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kita melihat di sini orang yang mau bertumbuh akan menyaring setiap firman Tuhan yang dia dengar, yang dia terima. Pengajaran-pengajaran yang sering kali kita dengar bukan hanya pengajaran yang mengenakan telinga, yang enak didengar. Banyak pengajaran-pengajaran, banyak orang pintar yang mengajar dengan secara logika saja, memakai akal saja, tetapi tidak mengandung kuasa. Tidak sedikit orang-orang pintar, tetapi tidak mengenai sasaran. Tetapi yang dibutuhkan di dalam firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Roh Kudus di dalam menerima firman Tuhan. Secara khusus bagi yang menyampaikan, kita perlu mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Karena firman yang kita sampaikan akan mental begitu saja, akan hilang lenyap begitu saja tanpa bekas kalau tidak mengenai sasaran. Bisa disaring orang-orang yang mau bertumbuh, ya, mengerti mana kualitas firman Tuhan yang akan membawa bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang kita butuhkan saat sekarang ini. Seberapa banyak kita mendengar firman selama ini? Seberapa banyak yang kita sudah lakukan? Ini kualitas yang kedua, orang yang kedua, ya, tipe orang yang kedua. Ada orang tadi pertama hanya menginginkan berkat-berkat, jadi kalau tidak diberkati Tuhan itu tidak baik. Tapi kalau orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, apapun itu masalahnya, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 dikatakan di situ, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan mengalami kekurangan. Dan kemudian Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang dasarnya
yang kita perlu pegang saat ini untuk membekali kita di dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Roh Kudus-Mu memeteraikan dalam setiap kami, sehingga apa yang kami sudah dengar ini Tuhan boleh membekali kami di saat-saat kami menghadapi masalah-masalah yang sedang melanda bangsa kami saat ini, yang membuat iman banyak orang luntur Tuhan. Tapi kami yang setiap hari dibekali dengan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Tuntun dan sertai kami, kuatkan dan teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.